Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang pasangan kekasih bernama Chad dan Liz, yang mereka berencana akan menuju ke kota Las Vegas untuk melangsungkan pernikahannya di sana. Sejenak, mereka beristirahat di pom bensin terdekat untuk membeli minuman. Di sana mereka sempat melihat pasangan kekasih yang sedang bertengkar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya itu. Perjalanan mereka melewati jalan pintas, yang menurut Google Maps, itu jalan pintas tercepat menuju Las Vegas. Tetapi Liz sendiri sedikit mengeluh, yang dimana mereka berdua berjam-jam hanya melihat pemandangan ladang jagung saja, yang membuat dirinya sungguh bosan. Tetapi tiba-tiba, GPS mobilnya langsung mati. Liz juga mencoba memeriksa HP-nya, ternyata tak ada sinyal satupun, yang membuat Liz makin kesal dengan Chad. Terlebih lagi, tiba-tiba mobil mereka langsung mogok di tengah perjalanan. Keputusan konyol Chad ini pun membuat Liz pun mulai ngambek padanya. Chad berusaha menghiburnya, dan ia meminta maaf atas keputusannya itu. Ia berjanji akan selalu mendengarkan semua larangan dan nasihatnya itu. Lalu secara mengejutkan, tanpa mereka sadari, tiba-tiba mobilnya hilang dengan sendirinya. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tapi untungnya, terdapat mobil pickup lewat yang berhenti tepat pada mereka. Mobil itu dikendarai oleh salah satu penduduk di sini yang bernama Klim, dan ia pun menawarkan tumpangan pada mereka. Awalnya Chad menolaknya, tetapi Liz sendiri yang udah muak dengan ulah Chad, Liz pun langsung menerima tawarannya itu. Karena tak ada pilihan lain, Chad pun akhirnya juga ikut menumpang, tetapi ia hanya bisa duduk di belakang, dikarenakan kursi di depan sudah tak cukup. Up over. Di dalam perjalanan, Klim bertanya pada Liz, kemana tujuannya mereka saat ini. Liz pun menjawab, jika dirinya dan Chad akan kawin lari, dikarenakan orang tua mereka tak merestui hubungannya. Klim menyayangkan keputusan mereka, yang seharusnya wanita secantik Liz, pantas melakukan pernikahannya dengan bahagia di rumahnya, bersama keluarga mereka masing-masing, sehingga Klim pun menyalahkan Chad, yang tak bisa memberi kenyamanan pada pasangannya ini. Liz pun membenarkan, jika hal ini sebenarnya keputusan dirinya yang memilih untuk kawin lari, dan dirinya sungguh tak keberatan. Sementara di belakang mobilnya, Chad dikejutkan dengan raungan hewan yang ada di dalam kotak itu. Mobil tersebut menuju ke sebuah kota bernama Zombie Repellent. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka pun telah tiba di sebuah kota. Klim mengantarkan mereka pada seorang wanita yang bernama Tommy, yang merupakan seorang mekanik. Ternyata mobil mereka telah berada di bengkel tersebut, entah bagaimana Tommy membawa mobilnya itu. Saat Chad memeriksa mobilnya, semua barang mereka telah menghilang. Tommy pun menjelaskan, jika barang mereka telah dibawa oleh sheriff di kota ini untuk diperiksa. That it? Nope. Liz yang saat ini ingin menghubungi keluarganya, ia pun izin meminjam teleponnya. Inside. Direct your call. Tetapi sialnya, telepon ini hanya khusus untuk panggilan lokal, sehingga ia tak bisa menelpon keluar kota. Lebih buruknya lagi, Tommy mengatakan, jika di kota ini melarang warganya untuk menggunakan ponsel dan komputer, karena pemerintah di sini berupaya untuk membuat warganya agar tak terpengaruhi negatif dengan dunia luar. Peraturan ini membuat Liz pun sangat terheran-heran. Tommy juga mengatakan, kalau mobil mereka akan selesai diservis di besok sore, jadi mereka harus menunggunya sehari di kota ini. Musibah yang menimpa mereka, membuat Liz benar-benar kesal, yang seharusnya besok hari kebahagiaan mereka, malah menjadi kesialannya. And this has been nothing stress of a big wedding. Bahkan saat Liz akan mengambil barang-barangnya di kantor sheriff, kantor tersebut ternyata sedang libur. Weber? Babe. Sesuai saran Tommy, mereka diarahkan ke sebuah penginapan yang tampak cukup menyeramkan. Right. Di sana mereka disambut oleh pemilik penginapan itu yang bernama Miss Powell, yang dirinya sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Oh, they must have called you and Tommy said. Miss Powell tampak cukup garang, tetapi mereka tak ada pilihan lain, dan mereka pun terpaksa menginap di rumah ini. Karena mereka belum menikah, maka Miss Powell harus memberikan kamar mereka secara terpisah.
We're actually engaged. Separate room. That's fine. Beruntungnya, penginapan ini tak dipungut biaya, tetapi mereka harus menaati peraturan yang ada, dan tak boleh protes. Lalu Miss Powell memanggil putrinya yang bernama Ellie, untuk mengantarkan mereka ke kamarnya. Hi, Ellie. My fiance. Come on up. Mereka pun diarahkan ke kamarnya masing-masing, dan Ellie mempersilahkan Chad untuk memanggil dirinya, jika butuh bantuan. Liz. Chad pun memasuki kamarnya, yang di sana terdapat lukisan yang mengerikan, tetapi itu tak membuatnya takut. Malam pun tiba, Miss Powell pun menyajikan makan malam untuk mereka berdua. Meskipun suasananya tampak aneh, mereka berdua tetap menikmatinya. Miss Powell pun menyuruh Chad untuk mengawali makan malamnya ini dengan membaca doa bersama-sama. Oh my God. Satan from. Liz yang melihat hidangan daging itu tampak seperti kaki manusia, ia pun memilih untuk memakan sayuran saja. More for us. Pada saat tengah malam, mereka berdua pun saling bertemu secara diam-diam, dan Liz mengajak Chad untuk pergi dari rumah ini segera. We should leave. And first thing in the morning, we'll leave. Okay. Sayangnya, obrolan mereka didengar oleh Miss Powell. Chad pun meminta izin, jika dirinya hanya ingin sekedar mengobrol saja dengan pasangannya, tetapi Miss Powell melarangnya, dan menyuruh mereka untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Di kamarnya, Chad masih terus saja memandangi lukisan yang menyeramkan itu, yang sebenarnya makin lama, membuat dirinya tak nyaman. Lalu Liz sendiri seketika itu, mendengar suara di luar jendelanya, yang di sana terdapat Miss Powell sedang menarik sesuatu. Karena penasaran, Liz mencoba untuk memeriksanya dengan mengendap-endap keluar rumahnya. Sementara Chad sendiri, diam-diam masuk ke kamar Liz. I don't know how you are. Ternyata di sana sudah ada Ellie di ranjangnya. Chad pun bertanya, kemana Liz pergi? Ellie pun mengatakan, jika Liz telah kabur dari rumah ini. Tak mau berlama-lama, Chad pun langsung segera mencari Liz di luar rumahnya. Kembali pada Liz, yang kini sedang menguntit Miss Powell di ruang bawah tanah. Di sana, Miss Powell tampak sedang menggergaji sesuatu, dengan badan yang sedikit berlumuran darah. Ma'am. You heard a noise. Ia pun dikejutkan oleh seorang sheriff bernama Louis. Louis bertanya, apa yang sedang ia lakukan di rumah Miss Powell. Liz pun menjawab, jika dirinya adalah tamu yang sedang menginap di rumahnya, dan ia hanya penasaran dengan apa yang dilakukan Miss Powell. Tetapi seketika itu, Miss Powell tiba-tiba langsung menghilang dari ruangan itu. Lalu Louis membawa Liz di kantornya, untuk dimintai keterangan tentang barang-barang di mobilnya. Okay. Lalu Chad pun keluar rumahnya, dan Ellie datang mengagetkannya. Ellie pun bermaksud untuk membantu Chad untuk mencari Liz. Liz sendiri kini berada di mobil Louis, bersama seorang narapidana bernama Carl, yang Louis sendiri bermaksud untuk membawanya ke penjara kota ini, karena kasus perkosaan pada istri wali kota. Lalu Louis pun bertanya tentang hubungan asmaranya Liz dengan Chad. Liz pun menceritakan semua tentang awal kisah dirinya yang saling bertemu di kampusnya. Sementara Chad sendiri, kini sedang asyik berjalan berdua bersama Ellie, yang di situ Ellie terus saja menggodanya, meskipun Chad tak terlalu menanggapinya, yang dirinya saat ini hanya fokus untuk mencari Liz. Singkat cerita, mereka telah sampai di lapas, lalu Louis meminta mereka berdua untuk menunggunya sebentar, sembari dirinya akan menemui rekannya itu. Kemudian Ellie sendiri mengajak Chad, untuk sejenak mampir ke sebuah kafe terlebih dahulu, yang dirinya akan bertemu dengan pacarnya yakni Tommy, yang ternyata mereka berdua adalah lesbong. Untuk meriahkan keromantisan mereka, Ellie dan Tommy pun berniat akan menari bersama. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria yang menghampiri Chad, yang dia langsung mengatakan, jika Chad tak seharusnya datang ke kota ini, dikarenakan kota ini telah dikutuk, dan ia memerintahkan Chad untuk segera pergi, selagi ada waktu. Chad pun benar-benar tak paham, apa yang sebenarnya yang terjadi. Lalu Ellie dan Tommy kembali ke mejanya, dan menyuruh Chad untuk tak menghiraukan perkataan pria itu, yang dalam kondisi teler. Kembali pada Liz, yang saat ini sedang berduaan dengan Carl di dalam mobil sheriff, yang Carl membujuk Liz untuk membantu melepaskan borgol di tangannya,
tetapi Liz tentu saja menolaknya. Namun mereka berdua tiba-tiba dibuat terkejut. Shit, they got him! Entah apa yang terjadi, Louis tiba-tiba berubah menjadi zombie yang mencoba menyerang mereka. Liz pun bertanya pada Carl, sebenarnya apa yang terjadi dengan Louis? Carl pun menjawab, jika Louis tertular virus zombie yang ada di kotanya. Tak mau berlama-lama, Carl memohon pada Liz untuk segera melepaskan borgolnya dengan cara meludahi tangannya itu. Kembali pada Chad, yang dirinya masih terus saja menemani dua pasangan lesbong ini bermesraan. Karena tak mau berlama-lama, Chad segera mengajak Ellie untuk melanjutkan pencarian Liz. Tommy pun mengatakan, mungkin saja saat ini Liz berada di tepi sungai kota ini. Langsung saja, Chad dan Ellie menuju ke lokasi. Liz dan Carl sendiri yang berhasil lolos dari kejaran Louis, ia pun kembali bertanya pada Carl, tentang mengapa Louis berubah menjadi zombie. Akhirnya Carl pun menjelaskan asal-usulnya tersebut. Pada tahun 1850, kota ini dulunya merupakan sebuah pertambangan emas yang terbesar. Karena melimpahnya sumber daya tersebut, warga di sana pun mulai muncul sifat keserakahannya, yang mereka berlomba-lomba untuk menguasai tambang tersebut. Hingga pada tahun 1906, salah satu sekelompok penambang, tak sengaja menghancurkan sebuah batu, yang batu itu mengandung zat yang beracun. Karena kesalahannya itu, para sekelompok penambang satu persatu mulai tumbang. Lalu pemerintah melihat para penambang yang telah tumbang, kembali hidup dengan berubah wujud menjadi zombie. Hingga saat itulah, pemerintah memutuskan untuk menghancurkan pintu masuk tambang itu, dengan para zombie yang terjebak di dalamnya. Tell me what happened to the sheriff. I'm getting to it. Sorry. Lalu pada tahun 1972, seorang pengusaha kaya raya dari New York, datang ke kota ini, berencana untuk membangun kasino perjudian di sebelah pertambangan. Tetapi pekerja di sana tak sengaja menghancurkan pintu masuk tambang tersebut, yang membuat mereka semua dimangsa para zombie hidup-hidup. Agar tak menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah pun berupaya menyembunyikan zombie itu, agar tak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Tetapi dengan adanya zombie di kota ini, para warga sama sekali tak takut, karena mereka semua tetap mencintai kota ini apapun yang terjadi. Kembali pada Chad dan Ellie, yang saat ini kembali melanjutkan pencariannya, yang Chad sendiri tak menyangka dengan Ellie, yang ternyata wanita lesbong. Ellie pun menegaskan, jika dirinya masih menyukai pria, tetapi dirinya hanya suka bercipokan dengan sesama wanita, yang menurutnya sangat nikmat. Using myself. Carl yang kebetulan melihat sebuah tas di atas tower besi, ia pun mencoba untuk meraihnya. Lalu ia pun melihat tas itu, yang berisi sebuah spray anti-zombie, yang alat itu khusus diproduksi bagi warga sini untuk perlindungan diri, ketika zombie datang menyerangnya. Kemudian Liz menanyakan, tentang rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Untuk saat ini, mereka bisa menyelamatkan diri menuju ke sungai, karena zombie takut dengan air, atau mungkin mereka bisa bersembunyi di dalam gereja. Tetapi belum sampai mereka melakukannya, beruntungnya, Tommy datang menyelamatkannya. Lalu ia memberitahukan, jika mobilnya telah selesai diperbaiki, dan ia mengajaknya untuk pergi. Di dalam mobilnya, Tommy berkata, jika saat ini Chad sedang mencari keberadaannya, bersama dengan Ellie. He knows I'm gone? He's been out with Ellie Mae all night. Bukannya ia kini khawatir, Liz malah menunjukkan api kecemburuannya itu, dan menuduh Chad mungkin saat ini sedang bermesraan berdua dengannya. Tommy pun justru juga mulai memanasinya, jika mungkin Ellie adalah tipenya Chad. Sementara Ellie sendiri mulai mengatakan pada Chad, jika di kota ini mereka memang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan zombie, karena memang wabah dari zombie memang tak bisa dihilangkan, yang memang wabah itu berasal dari tambang kota ini. Tetapi beruntungnya, zombie di kota ini tak terlalu agresif, dan mereka hanya cukup bermodalkan spray anti-zombie untuk melumpuhkannya. Zombie to your right. Turn it around. Singkat cerita, Liz dan Tommy kini berada di gereja, yang memang di tempat ini mereka bisa aman dari serangan zombie.
Di sini Liz pun mulai meluapkan rasa kesedihannya, yang dimana dirinya sebenarnya takut dengan menikah, karena hal itu akan menjadi banyak beban baginya selama hidup. Tommy pun menghiburnya, jika mungkin Liz bisa menjelaskan semua itu nanti pada Chad. Singkat cerita, Chad dan Ellie juga telah tiba di gereja. Tetapi di sana mereka melihat beberapa zombie di sekitarnya. Get too cocky. Chad pun merasa, ternyata zombie di kota ini sama sekali tak berbahaya. Jadi itulah mengapa, warga di sekitar sini tak mempermasalahkan keberadaan zombie di kotanya. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam gereja, yang di sana sudah ada Liz dan Tommy yang menunggunya. Liz pun mengatakan pada Chad, jika ia khawatir dengan pernikahannya itu, yang justru hal itu mereka berdua akan merasakan banyak beban yang ditanggung, baik dari biaya mengurus anak, bulanan listrik, hingga mungkin berbagai cicilan Pajero. Chad pun menasehatinya, jika dirinya yakin, akan mampu melewati itu semuanya, selagi mereka berdua masih tetap bersama-sama menjalani semua masalah itu. Saat Liz mencoba keluar gereja, ia melihat gaun pernikahannya tercecer di tanah. Oh, thank God. Liz pun mulai menangis histeris, melihat gaunnya kini telah rusak karena zombie itu. Kemudian mereka berdua pun mulai berpamitan pada Ellie dan Tommy, akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Las Vegas. Tetapi Liz teringat, jika cincin kawinnya tertinggal di rumah Miss Powell. Mau tak mau, mereka harus kembali ke rumah ibu-ibu galak tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di rumah itu, dan mereka pun mengendap-endap masuk ke dalam. Sesampai di kamarnya, cincin di kamarnya telah hilang. Chad pun mencoba menyuruh Liz untuk kembali mengingat, kemana Liz sebelumnya. Liz pun mengatakan tentang Miss Powell yang sedang menyeret sebuah mayat ke suatu ruangan. The house rules. Mereka pun langsung dikejutkan oleh Miss Powell yang membawa senapan, dan mengatakan, jika mereka telah melanggar aturan rumah ini. Miss Powell kini menyekap mereka berdua ke ruang bawah tanah. Seperti dugaan mereka, Miss Powell ternyata bukanlah wanita yang baik-baik. Miss Powell sebenarnya telah mengetahui Liz, yang sedang mengintip dirinya yang sedang memotong sebuah jasad. Miss Powell pun menjelaskan, jika dirinya memiliki anak bungsu yang bernama Jimmy, yang kini dia telah berubah menjadi zombie, dan ia kini harus rutin memberi makan daging human setiap hari. Dengan adanya mereka berdua, kini Miss akan menjadikan mereka sebagai santapannya Jimmy. Pagi pun tiba, mereka pun terbangun dari tidurnya, dan dikejutkan dengan kemunculan zombie Jimmy yang akan bersiap akan datang mendekat. Liz teringat dengan cara Carl melepaskan borgol pada tangannya, dan ia pun mengajak Chad untuk meludahi tangannya. Singkat cerita, mereka berdua telah selamat, dan kembali melanjutkan perjalanannya itu. Tetapi ketika Chad melihat spray anti-zombie yang Liz bawa, ia pun langsung menghentikan mobilnya. Chad yang merasa curiga, ia mencoba memeriksa spray tersebut. Ternyata itu adalah spray pewangi rambut, yang sebenarnya tak berbahaya bagi wajah. Chad menduga, jika mereka mungkin sedang dipermainkan oleh warga di sana. Untuk mencari tahu, Chad pun memutuskan memutar balik mobilnya ke arah kota itu lagi. Singkat cerita, mereka menuju ke bengkel mobil milik Tommy, tetapi yang ada hanyalah seorang pria yang sedang memperbaiki mobilnya. Liz pun meminta untuk bertemu dengan Tommy, tetapi pria itu sama sekali tak mengenalnya. Tak hanya itu saja, tiba-tiba kantor sheriff yang mereka kunjungi sebelumnya, kini telah berubah menjadi bangunan yang dijual. Dengan perasaan murka, Liz pun nekat untuk kembali menghampiri rumah Miss Powell. We can't just walk into that. I'm gonna be arrested by a sheriff that... Chad yang bingung melihat Liz yang tampak begitu marah, ia pun mencoba bertanya padanya. Liz pun menyalahkan Chad, karena dirinya, jadwal rencana pernikahan mereka seharusnya di pagi hari ini di Las Vegas menjadi batal. Karena ulahnya tersebut, Chad pun meminta maaf, dan ia pun menjelaskan,
jika kita bisa menikah kapanpun yang kita mau, selagi mereka berdua masih tetap saling mencintai. Lalu mereka mendengar suara keramaian seseorang di luar rumahnya. Saat mereka melihatnya, ternyata itu orang-orang tadi yang di kejadian sebelumnya. Lalu di sana Ellie pun muncul, dan menyapa mereka berdua. Liz pun langsung emosi pada mereka semua, ternyata itu hanyalah candaan yang mereka perbuat, yang membuat Liz harus berlarian semalaman. All crazy! Ellie pun memohon maaf atas semua yang terjadi, dan ia pun juga langsung menjelaskan apa maksud sebenarnya. Di sini Tommy pun menjelaskan, jadi semua ini yang terjadi, memang sebuah cara dari mereka semua untuk menyambut para tamu yang datang ke kota ini, mengingat kota ini memang sangat kecil dan sedikit penduduk, bahkan kota ini jarang dilewati kendaraan, karena memang tak ada yang tertarik untuk mengunjungi kota ini. Jadi mereka semua, hanya ingin membuat Chad dan Liz bisa lebih lama menikmati suasana di kota ini, dengan permainan zombie yang mereka buat, sehingga mereka berdua tak akan melupakan pengalaman seru di kota ini. Chad pun sebenarnya merasa kesal dengan ulah permainan mereka, yang akhirnya pernikahan dirinya dan Liz hari ini harus tertunda. Mereka pun mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas semua ini yang telah terjadi. Jika Chad mau, mereka bisa membantu melaksanakan pernikahan mereka berdua di kota ini dengan senang hati. Tetapi Chad menolaknya, karena dirinya dan Liz sudah sepakat akan menikah di Las Vegas secara tertutup. Tak lama, Liz pun kembali dengan mengatakan pada Chad. Setelah apa yang terjadi pada mereka berdua, Liz pun merasa, jika orang-orang yang berada di sini, satu-satunya warga yang peduli dengan keberadaan mereka, bahkan mereka telah menyiapkan cara mereka sendiri untuk menyambut kedatangannya. Jadi tak ada salahnya, jika pernikahan mereka berdua bisa dilaksanakan di sini, dan mereka semualah yang menjadi saksi atas kebahagiaan diri mereka berdua. Mereka semua sangat senang mendengar hal itu, dan mereka pun siap akan menyiapkan acara pernikahan mereka, sekaligus memberikan gaun yang baru untuk Liz. Dan pernikahan mereka berdua pun akhirnya dilaksanakan di sebuah gereja kota ini, tempat mereka tadi bersembunyi. Di sana warga lainnya juga ikut turut hadir, menyaksikan pernikahan Chad dan Liz. To be your husband, Chad. Mereka berdua kini telah sah menjadi pasutri di kota zombie repellent, bahkan menjadi warga baru di kota ini, dan film berakhir dengan bahagia. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Zombie Repellent. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.